Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam sehat walafiat dan terlebih pula kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, untuk kegiatan kali ini kita akan belajar tentang peraturan yang ada di dalam saung. Nah, apa itu peraturan? Peraturan ialah merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk kita semua, baik dari peraturan kelas, peraturan masuk masjid maupun peraturan lainnya. Nah, aturan ini membuat sesuatu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Di sini kita akan membahas tentang 4 peraturan yang akan kita laksanakan di dalam saung. Peraturan yang pertama ialah menjaga kebersihan dan kerapian saung. Nah, salah satu terkait tentang kebersihan. Jadi, kebersihan itu teman-teman salah satu bagian penting di dalam Islam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah, yang artinya Allah tidak ingin menjadikan kamu susah, tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmat kepadamu. Semoga kamu bersyukur. Nah, Nabi juga pernah bersabda teman-teman dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya suci itu bagian dari iman. Maksudnya teman-teman, bersih dan suci itu merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dan keimanan. Oleh sebab itu, orang yang tidak menjaga kebersihan dan kesuciannya sama dengan telah mengabaikan sebagian dari nilai keimanannya. Terus yang kedua teman-teman, mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya sudah sering kita dengar, yang sudah familiar itu adalah salah satu yang sering kita dengar, yang sering orang lain ungkapkan kepada kita. Nah, ada beberapa. Oke teman-teman, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim nomor 2162, yang artinya, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil atau menyimpulkan bahwasanya kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada kerabat kita yang muslim ketika bertemu. Misalnya ketika dia masuk ke kelas, ketika dia berjumpa di jalan, baik itu mau masuk rumah atau berpapasan di jalan, kita wajib mengucapkan salam kepada saudara maupun teman-teman kita. Nah, sekarang kita memasuki yang ketiga, peraturan ketiga yang akan kita lakukan di dalam saung, yaitu selalu berbuat baik dimanapun. Kebiasaan berbuat baik ini memang telah diajarkan kepada semua orang sejak masa kecil, mulai dari dia guru, mulai dari dia orang tua, mulai dari dia dokter, mulai dari dia apapun profesinya, itu perbuatan baik wajib bagi dia. Apa saja manfaat yang bisa kita rasakan? Nah, ini ada 5 manfaat yang akan kita rasakan ketika kita berbuat baik. 5 manfaat ketika kita berbuat baik teman-teman, yaitu mengatasi stres yang dialami. Yang kedua, memperkuat hubungan sosial. Yang ketiga, memperbaiki kesehatan tubuh. Yang keempat, memberikan efek baik pada lingkungan kita semua. Dan yang kelima, melindungi diri dari pengaruh negatif. Jadi teman-teman, ketika kita berbuat baik itu banyak manfaat buat kita semua. Terus yang keempat teman-teman, bertanggung jawab dengan barang milik pribadi. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan kita semua, di mana masing-masing kita, Pak Arif maupun teman-teman semua maupun orang tua semua, memikul bebannya sendiri-sendiri. Contoh Pak Arif tanggung jawabnya mencerdaskan teman-teman,
atau membuat teman-teman menjadi lebih soleh, membuat teman-teman menjadi yang tidak tahu menjadi tahu, dan banyak lagi. Nah, tanggung jawab teman-teman seperti apa? Tanggung jawab teman-teman itu belajar, terus menghormati orang tua, dan masih banyak lainnya. Nah, ketika seorang tidak mau bertanggung jawab, akan ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Contohnya, ketika teman-teman makan di saung yang berserakan atau yang tidak mau merapikan mainannya di rumah, otomatis ada seseorang yang dia tidak senang melihat teman-teman. Contohnya ketika teman-teman makan berserakan, pasti ada teman-teman yang merasa terzolimi. Kalau teman-teman main di rumah, mainannya tidak dirapikan, pasti ayah bunda teman-teman akan marah, atau teman-teman menzolimi ayah bunda teman-teman semua. Oke, dari kesekian peraturan ini, semoga teman-teman bisa mengambil hikmah, dan silakan teman-teman jawab pertanyaan di kolom komentar. Oke, mari akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.